Igo. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat menjaga demokrasi. Sahabat Bawaslu, hari ini Carita Basamu Bawaslu Kota Nagam adalah edisi spesial. Kenapa spesial? Tonton dan ikuti video ini sampai selesai. Oke? Baik, sahabat. Sumatera Barat itu terdiri dari 19 kabupaten kota. Setidaknya ada 4 kabupaten kota di Sumatera Barat yang ketua Bawaslu-nya adalah perempuan. Dan hari ini kita akan berbagi cerita dalam agenda Carito Basamu bersama perempuan-perempuan hebat ketua Bawaslu perempuan di Sumatera Barat. Siapa saja perempuan-perempuan hebat ini? Mari kita sapa. Assalamualaikum Uni Triati, Ketua Bawaslu Solo. Sehat Uni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat. Baik. Kemudian ada Uni Rini Juwita, Ketua Bawaslu Pasaman. Sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Okta Mulia. Assalamualaikum Uni Santina, Ketua Bawaslu Padang Panjang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini spesial Uni Ketua Bawaslu Sawah Lunto, Uni Iin. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okta Mulia, Kordif PHL Kabupaten Lanjang. Siap. Lengkap. Kenapa panggilannya Uni Iin? Namanya Dwi Murini. Berapa menit? Dari mana dapat Iin ya? Nama Iin itu sebenarnya dari Rini sebenarnya. Ini juga nama saya dulunya Rini. Ibu Rini nih terus saya perasaan jadinya nih. Jadi nama panggilan saya itu Rini. Tapi karena kakak saya di atas saya umurnya 1 tahun bedanya cadel, dia suka manggil ini. Akhirnya dipendekkan menjadi Iin gitu. Kira-kira begitu Ibu Okta Mulia. Bukan karena minder dengan Nirini Juwita ya, ganti nama dengan Iin. Perasaan Rini Juwita kecil dari saya itu. Oh iya. Lebih duluan lain dari Rini Juwita. Baik. Dari Uni Rini lah dulu. Rini, dari tahun 2014 itu kan setahu Lia itu kan komisioner Bawaslu Pasaman perempuan semua sampai sekarang. Itu betul. Tidak ada laki-laki di Pasaman atau bagaimana itu nih? Berapa menit jawabannya Bu Okta Mulia? Ini panjang nih, kronologisnya panjang nih. Berapa menit Uni Rini siap untuk menjawab? Baik, terima kasih Ibu Kordif Okta Mulia. Sebenarnya pada tahun 2014 itu, terus apanya adek? 2014 itu sebenarnya waktu mendaftar menjadi Panwaslu pemilu 2014 itu ada 14 orang yang mendaftar di Pasaman. Yang perempuan itu kalau saya tidak salah yang mendaftar cuma 4 orang. Justru laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan yang mendaftar. Nah, tetapi pada seiring berjalan waktu, pada hasil seleksi terakhir ya memang perempuannya yang jago ketika itu. Memang perempuan hebat yang disiapkan untuk Pasaman. Itu kan kalau tidak salah 2015 itu Pasaman sempat ditetapkan menjadi daerah rawan sehingga pengamanannya cukup luar biasa pada Pilkada 2015. Nah, itu justru gimana yang meletus dianggap kan?
Tapi yang ribut justru Agam. Ya, saya ingat sekali itu. Ya, waktu itu di samping waktu Pilkada 2015 itu memang Pasaman termasuk salah satu kabupaten yang rawan pada pilkada waktu itu. Tetapi justru herannya yang meledak itu di Agam. Nah, justru Pasaman itu adem-adem. Mungkin karena dipegang 3 perempuan kali ya. Iya. Jadi Nggak sahabat, ada yang mau ribut sama perempuan ya. Nah, iya betul. Ya. Nggak boleh ribut sama perempuan. Nanti kalau ngomong 1 dijawab 10 gitu. Nah, waktu itu perasaannya sebenarnya cukup was-was juga ya, karena Pasaman diletakkan pada daerah rawan. Dan pada waktu itu juga 2 kali Polda Sumbar, yang mana memang tidak pernah Polda Sumbar yang datang langsung untuk monitoring ya berkaitan dengan pilkada. Nah, waktu itu cukup tersanjung juga kami, khusus penyelenggara waktu itu KPU dan Panwaslu-nya dikunjungi langsung ke kantor Panwas waktu itu oleh Polda Sumbar. Nah, perasaannya karena kita di backup oleh semua lini ataupun stakeholder terkait stakeholder pemilu atau pilkada, ya cukup nyaman gitu. Dan pernah juga waktu kasus pilkada, kita kan cukup banyak kasus juga waktu pilkada 2015. Nah, waktu itu sempat terdengar lentingan tim-tim sukses masing-masing pasangan calon. Kita kan cuma 2 pasangan calon. Kalau ketuanya itu laki-laki, bakal saya tarik langsung kerah bajunya. Syukur aja ketuanya Panwaslu Pasaman waktu itu perempuan. Nah, alhamdulillah itu kelebihannya mungkin perempuan itu menjadi Itu ketua. apa Anda merasa terintimidasi atau takut gitu? Kan suasananya Nah, biasanya kalau itu agak genting-genting. ya, ketika itu kalau waktu pas sibuk-sibuk kasus, pas menjelang hari H ataupun belum ada penetapan dari KPU terkait siapa yang menang ya. Kalau untuk intimidasi secara langsung memang tidak, tetapi intimidasi jalurnya mereka datang rame-rame jam 12 tank ke kantor Panwas, sementara kami hanya perempuan. Kami waktu itu hanya bertiga perempuan yang ada di kantor, dan samping itu ada staf yang lain juga, tidak semua yang hadir. Dan mereka datang rame-rame menyerbu kantor Panwas dan langsung masuk ke ruangan kami tanpa ada babi bu. Dan kebetulan waktu itu polisi jaga tidak ada. Dan saya dengan senyuman saja. Meski ya betul, sangat betul sekali. Waktu itu kalau ditanya itu pasti justru luar biasa takutnya. Tetapi saya mengambil perhatian mereka dengan cara begini. Mereka kan sengaja ngambil foto dekat-dekat, terus menyerbu di depan meja saya kebetulan waktu itu. Menyerang secara psikologis gitu ya. Ya betul. Terus ngambil foto, kebetulan karena jam 12 malam itu kami kan selagi proses menyelesaikan kasus. Saya kan tidak pasang jilbab gitu, cuman diginikan saja gitu kan. Terus tidak nyangka juga mereka datang. Terus pas mereka ngambil cekrek-cekrek, terus sebentar Pak, saya pasang jilbab dulu rapi-rapi, nanti baru Bapak foto. Anak saya ambil pengalihan seperti itu biar saya tidak takut. Sebenarnya kalau ditanya saya takut itu. Akhirnya mereka mundur sendiri. Padahal perempuan gitu. Betul sekali. Ya, sahabat, ini uni-uni yang berempat ini, Ketua Bawaslu dan Nirini itu kebetulan Ketua Bawaslu Kabupaten. Sedangkan Iin, Uni Santina dan Uni Tri adalah di kota. Nah, itu kan biasanya saya sendiri yang kabupatennya. Iya, intrik dan permasalahannya nanti akan berbeda-beda. Karena kalau kota kan menggunakan jalur-jalur hukum seperti itu. Betulkah Uni Iin seperti itu? Bagaimana kalau di kota Sawah Lunto?
Terima kasih Lia, adik cantik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan cantik. Jadi sebenarnya melihat apakah ini kota, apakah itu kabupaten, saya pikir kalau dalam keadaan emosi, rasionalisasi itu kadang-kadang juga agak sedikit terkebiri sebenarnya. Kenapa? Namanya juga nanti yang akan mengunjungi kantor kita seperti kata Ketua Rini tadi, itu kadang-kadang kan adalah tim sukses. Yang notabene kadang-kadang adalah orang yang SDM-nya itu juga tidak bisa kita yakini baik. Tetapi benar bahwasanya untuk menghadapi setiap kasus, yang namanya persiapan diri kita itu pertama adalah ketenangan dulu. Kemudian harus ada trust dari awal, kepercayaan publik kepada personal kita gitu, kepada diri kita dulu. Karena mereka mengetahui siapa ini yang menjadi ketua. Itu. Kalau kepercayaan itu sudah ada kepada diri kita oleh publik, itu insya Allah itu sudah membantu. Kepercayaan ini dalam bentuk apa? Misal, apakah kita pernah menjadi pengawas pemilu sebelum ini dan tidak mempunyai masalah, tidak berpihak dalam arti kata di sini, itu insya Allah akan membantu pekerjaan-pekerjaan kita berikutnya. Tapi kalau halo, Ya, lanjut Uni. halo ya. Ya, silakan Uni. Tapi kalau tidak kepercayaan, di sini agak beratnya. Itu akan menjadikan salah satu pemicu terjadinya yang bisa dikatakan keributan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak adil dari Bawaslu, kan begitu. Ya. Kalau berkaca kepada hal tersebut, kami di Desa Walunto sebenarnya walaupun dikatakan adalah kota, tapi kota ini tetap dalam garis bawah pilkada yang cukup panas. Kenapa? Karena di sini akan berbicara berkenaan dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan di Kota Solonto ini nanti berhubungan dengan pemilik tambang. Nah, kalau pemilik tambang itu berkenaan juga dengan bisnis besar ya nih ya. Iya, uangnya besar di sana. Bisnis. Iya. Sangat besar. Jadi Uni Iin jadi anggota Panwas dulu ya, sejak tahun berapa? Kalau Panwas sejak 2007, waktu itu masih pilkada yang pilkada masih sudah langsung itu, tapi saat itu Bawaslu belum ada. Nah, jadi kami lahir tanpa ada induk. Uni sebelumnya di mana? Sebelum di Panwas 2007? Saya waktu itu masih karena di Padang dulu pernah menjadi asisten, kemudian melanjutkan saja setelah pindah Solo, dosen-dosen sana sedikit. Bisa dibilang tapi dalam bentuk bisa dibilang Uni Iin ini Panwas tertua lah ya dalam tanda kutip. Yang paling iya yang paling dahulu lah dari semua Panwas Sumatera Barat, mungkin Uni Iin sama Bu Eli ya, yang pertama edisi pertamanya yang masih tertinggal sekarang gitu, yang masih ada di lingkup jadi barang langka ya. Kenapa ya, tapi berjiwa muda. Barang langka perlu dilestarikan Lia. Iya. Kalau di Kota Solo bagaimana Uni Triati? Kalau Uni Triati ini sahabat, beliau dulunya dari penyelenggara teknis. Nah, kemudian nyebrang jadi pengawas. Biasanya kan kalau sudah jadi penyelenggara teknis harusnya itu kan tip and trick pekerjaan itu di mana sudah tahu. Nah, mungkin itu lebih memudahkan ketika menjadi penyelenggara pengawas pemilu. Benarkah begitu Uni Tri? Terima kasih Adik Uni yang cantik dan baik hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu, nanti Ayu harus tambah pujiannya. Karena tadi Niin kan adik yang cantik, Nitri adik yang cantik dan baik. Saya aja nanti. Nanti di Ayu harus 3 pujiannya. Silakan Yang Nitri. suka menabung. Sekarang yang mau dijawab itu pertanyaan yang mana ya? Terserah Uni mau yang mana duluan. Oke, baik. Mungkin berkaitan dengan masalah berkaitan dengan penyelenggara ya. Iya. Kalau
secara terus terang bahwa ketika menjadi penyelenggara teknis, yaitu penyelenggara KPU, kemudian beralih menjadi penyelenggara pengawas, itu ada sisi positifnya. Kenapa? Karena pada dasarnya menjadi pengawas itu sebagaimana juga arahan-arahan dari pimpinan kita, baik RI ataupun provinsi, kita harus lebih menguasai daripada penyelenggara teknis itu sendiri. Karena kita akan mengawasi, cuma perbedaannya adalah kalau penyelenggara teknis, dia hanya fokus terhadap yang literate, apa yang tertulis di dalam aturan dia harus patuh terhadap itu. Kemudian juga tidak bisa melepaskan diri, harus fokus dengan itu dan dalam rentang waktu tertentu harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, pengawas juga sama sebenarnya, cuma perbedaannya yang pengawas ini yang diawasi tidak hanya bagaimana proses penyelenggaraan secara teknis itu dilaksanakan. Pengawas itu jauh lebih luas lagi cakupannya. Lebih banyak lagi tugas-tugas yang diemban oleh pengawas. Karena tidak hanya lebih dalam gitu ya, itu sudah pasti. Tetapi yang diawasi dan kerja pengawas itu jauh lebih banyak. Kalau KPU ya hanya teknis kepemiluan yang diawasinya, Bawaslu enggak. Bawaslu di samping proses yang dilaksanakan oleh KPU dan jajaran yang diawasi, ada kepolisian, ada TNI, ada Polri, kemudian ASN-nya, belum masyarakat pemilihnya, itu menjadi bahagian yang harus diawasi. Kalau penyelenggara teknis, hal-hal yang seperti itu tidak menjadi perhatian. Mereka hanya fokusnya bagaimana harus meningkatkan partisipasi pemilih. Pengalaman menjadi pengawas di tahun 2005 dan juga menjadi penyelenggara teknis di tahun 2008 dan 2013, kemudian dilanjut di tahun 2015, kemudian dilanjut menjadi pengawas 2017 dan juga menjadi Bawaslu di 2018. Nah, itu paling berat di mana, itu Unitri? adalah paling bagaimana? beratnya yang di tahun mana? Kan di 2005 jadi Panwas, kemudian di KPU 2008 ya, 2015 kembali lagi di Panwas, 2018 lagi jadi ketua, sebelumnya anggota. Nah, itu yang paling greget itu menjalaninya di mana? Kalau untuk berkaitan penyelenggaraan, ya, penyelenggaraan dari tugas-tugas, bahwa di tahun 2005 itu kita itu tidak kelihatan Bawaslu itu seperti apa, nggak kelihatan. Karena memang aturan itu belum mencapai ke sana. Tetapi setelah kemudian kita punya aturan tersendiri, kemudian menunjukkan bagaimana tugas-tugas Bawaslu atau tugas-tugas pengawasan itu harus kita laksanakan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan keputusan kita bisa menjadi yang harus dilakukan oleh penyelenggara teknis. Itu menjadi sebuah kemajuan yang luar biasa. Di Unitri sendiri gitu kan, sebagai perempuan nih, kan tantangannya pasti berbeda-beda, permasalahan yang dihadapi pasti berbeda-beda. Nah, yang paling terasa gregetnya, menantangnya itu ketika menjadi anggota Bawaslu kah, anggota Panwas ya 2015, atau sekarang ketika menjabat sebagai ketua justru terasa gregetnya lebih kuat gitu kan? Atau ketika jadi anggota KPU karena selalu diawasi oleh Panwas. Itu gimana, Unitri? Kalau saya sendiri gregetnya itu terasa ketika menjadi pengawas ketika tahun 2019 ya, karena itu benar-benar terasanya ketika mengawasi dan kita berhasil tangkap tangan. Itu luar biasa menurut saya. Tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa hasil dari tangkap tangan itu adalah berkat kerjasama yang bagus dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, sehingga kita mampu untuk melakukan tangkap tangan. Walaupun pada akhirnya yang tokoh utamanya ini tidak terjerat atau secara hasil dari pengadilannya dinyatakan bebas, tapi yang pelakunya kan terbukti. Artinya memang ada yang melakukan. Dan pada masa itu ketuanya adalah Unitriati gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Unitri ini kan ketua Bawaslu Kota Solo.
Nah, ini kan tidak akan jauh berbeda sebenarnya dengan Ketua Bawaslu Padang Panjang secara geografis. Nah, kalau di Padang Panjang bagaimana, Uni Santina? Kalau di secara yang cantik, yang baik hati, rajin dan suka menabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ngomongin wilayah geografis, sebenarnya dibilang tantangan, bukan tantangan sih, tapi lebih kepada apa ya? Lebih kepada kadang-kadang kami diejek tuh sama teman-teman. Ini sama kayak Panwas Kelurahan nih, 2 kecamatan. Untuk Bawaslu Anggap. Sama kayak Panwas Negari di kabupaten-kabupaten lain. Tapi di sini mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama kita harus mensyukuri apapun yang kita terima hari ini, termasuk dengan saya maupun Nitriati yang memang diberikan amanah oleh Allah untuk jadi ketua Bawaslu di daerah yang sangat kecil untuk Sumatera Barat, bahkan mungkin di Indonesia ya. Namun ya sama seperti halnya kabupaten yang luas-luas, karena kota yang kecil-kecil ini juga ada tantangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi itu kan, nah untuk di Padang Panjang nih Santina. Tapi kalau sebenarnya nih kalau kita lihat gitu ya, seperti kami di Agam atau Nirini di Pasaman, justru lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena pelanggaran tersebut kan jauh dan cenderungnya dilihat oleh kawan-kawan dari Panwascam. Sementara kalau teman-teman yang di kota kecil seperti Batu dan Padang Panjang itu kan ibaratnya kita punya tantangan tersendiri. Iya, kata orang Minang kan ya jarum saja tuh padangnya gitu kan. Nah, karena kecil dia terpantau semua. Nah, justru itu tantangan di kota kecil. Iya. Iya, tantangan di kota kecil itu kalau ada pelanggaran sekecil apapun atau kecil misalnya, itu akan langsung heboh dan langsung dengan segera datang ke kantor 5 menit udah sampai. Dan mereka juga kadang-kadang tidak mau melewatkan Panwascam, tidak mau melewati Panwascam, harus langsung ketemu komisioner kota. Kadang-kadang hal sepele, contoh, kenapa saya nggak sepele? Karena memang untuk pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye ini kan termasuk administrasi ringan. Tapi kadang-kadang itu terus yang kami temui dan itu terus yang diadukan. Ketika si A belum dicopot baliknya ini yang si B langsung protes. Karena itu tadi, karena sangat dekat. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran ini sangat mudah diketahui oleh mereka satu sama lain. Jadi memang untuk kota-kota kecil seperti kami, tantangannya adalah ketika terjadi pelanggaran, kita memang harus siap dengan segala kritikan, dengan segala protes-protes masyarakat yang memang kadang-kadang secara aturan mereka belum tentu mengerti apa yang harus kita lakukan. Ada mekanisme, ada SOP, ada prosedur yang harus kita kerjakan dulu, tidak kita langsung kita angkat atau kita selesaikan saat itu juga. Protes dari mereka yang tidak mengerti aturan justru lebih rumit menjelaskannya ketimbang mereka yang mengerti aturan gitu ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Bagaimana Uni Santina menghadapinya? Protes masyarakat yang membagi buta, nggak mau tahu dengan aturan, yang penting maunya saya begini. Kalau saya prinsipnya dari awal, saya tetap mengedepankan aturan. Karena memang itu yang bisa saya jual di Bawaslu. Gitu. Maksudnya apa? Saya menyadari betul, saya bukan asli Putri Minang ya. Saya perantau di sini, kemudian saya menjabat sebagai ketua Bawaslu di sini. Tentu ini merupakan suatu tantangan yang berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Nah, oleh karena itu bagaimana aturan ini harus betul-betul kita kuasai. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab protes-protes tersebut dengan aturan-aturan yang ada. Walaupun kadang-kadang mereka menolak atau bahkan tetap kembali memprotes. Tapi ya saya tetap kekeh. Kalau aturan seperti itu saya pertahankan. Yang penting ya kadang berdebat ya aturan gitu ya. Memang atas aturan, ya tetap harus mengedepankan aturan apapun yang terjadi. Jadi memang salah satu triknya memang aturan itu harus dikuasai. Kalau kita tidak menguasai aturan, habis kita. Itu kalau bicara soal penertiban,
Sawah Lunto juga punya cerita tersendiri dengan penertiban. Bagaimana Uni Ya. Iin? Penertiban alat peraga kampanye ya? Iya. Oke. Jadi kalau berbicara dengan aturan, kalau saya pikir kita semua sudah sepakat bahwasanya aturan kita ini mau tidak mau itu harus kita taati. Yang sulit itu adalah di luar aturannya. Apa hal yang mesti kita siapkan dalam tanda kutip ini strategi sebenarnya. Karena sebagai ketua, segala sesuatu yang berkenaan dengan kebijakan di luar aturan, tanpa melanggar aturan, itu betul-betul adalah wewenang kita sebagai corong lembaga yang akan menyampaikan kepada peserta pemilu ataupun pada masyarakat. Strategi yang kita lakukan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu berkenaan dengan trust, kepercayaan. Karena sebagai perempuan, saya yakin bahwasanya perempuan ini penuh keterbatasan, tetapi mereka adalah makhluk yang paling kuat. Contoh di Solunto, kemarin itu di dalam pilkada, karena saya pikir saya petakan kalau di Solunto ini memang yang terberat tetap adalah pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Itu mereka berani untuk betul-betul menghadapi kita sebagai perempuan. Kalau tadi Rini tertolong karena status perempuan, kalau kita di Solunto ini nggak mikir dia mau perempuan atau tidak. Karena memang mereka di sini akan memperebutkan kekuasaan. Jadi harus ada strategi. Strategi itu saya pikir di luar aturan, bangun trust dari sekarang, kepercayaan. Jadi kalau mereka sudah percaya dengan kita, kalaupun nanti kita yang akan maju, karena kita sering kucing-kucingan itu kalau penertiban dengan KPU ikut nanti hilang, kan begitu. Mohon maaf ya dengan teman-teman KPU nanti yang mendengar, ini real ini. Ikut tetapi nggak ada nanti nggak ada nanti di penertiban. Kalaupun Satpol PP udah fix kita yang menurunkan itu siapa, tapi yang akan maju tetap kita. Tetap Bawaslu. Kalau seandainya kepercayaan kepada lembaga ini melalui corongnya ketua itu sudah terbangun, itu insya Allah sesangar apapun, seberingas apapun yang namanya perebut kekuasaan ini, insya Allah percaya di dalam mencari keadilan, termasuk menertibkan alat peraga. Walaupun sebenarnya saya memikir alat peraga ini kita juga yang menertibkan, yang menurunkan, harus dengan Bawaslu juga turunnya, kan begitu? Walaupun sebenarnya tanpa kita pun, karena kita sudah rekomendasikan nanti itu berdasarkan aturan yang ada, kita tetap harus turun. Nah, kepercayaan itu mungkin harus kita buat atau kita bangun dari sekarang supaya bisa kokoh. Sekuat apapun laki-laki, kalau tidak ada kepercayaan juga tidak akan bisa memberikan semacam pengaruh kepada peserta. Tapi perempuan kalau mampu membangun kepercayaan, insya Allah akan jauh lebih. Pun kita nggak bisa gender di sini ya. Jadi artinya perempuan dengan segala kelemahannya dia sebenarnya adalah makhluk yang sangat kuat. Begitu kira-kira Delia. Jadi sahabat Bawaslu, kalau Unitri itu kan memimpin 3 komisioner, temannya 2 lagi laki-laki, kaseknya juga laki-laki. Kalau Uni Iin ini di Ketua Sawah Lunto, sekarang 2 dengan anggota 1 laki-laki, kaseknya perempuan. Kalau Uni Santina ini juga laki-laki semua, kaseknya laki-laki, anggotanya juga laki-laki. Kalau Uni Rini ini kan yang dipimpinnya perempuan. Nah, biasanya itu kan kalau perempuan sama perempuan itu ego akan muncul gitu ya. Apa namanya? Lebih banyak menggunakan rasa. Saya pikir itu agak sedikit gimana gitu memimpin perempuan. Karena katakan di sebuah lembaga itu kalau terlalu banyak perempuan intriknya lebih tinggi. Gimana itu Nirini? Menurunkan egonya bagaimana? Ini pertanyaan yang paling susah dijawab ini, adik yang Lia. jujur atau yang tidak jujur minta. Nah, ya ini diminta yang apa ya? Dijawab yang idealis aja ya. Untuk pasaman ini sepertinya butuh episode tersendiri nih. Iya, gimana nih Rini? Ini jawab yang idealis saja kan? Nah, sebenarnya kembali ke pribadi sebenarnya.
Kalau bagi saya sendiri, kalau dikatakan susah sekali berkolaborasi dengan perempuan-perempuan tangguh yang ada di Pasaman ini, sebenarnya dikatakan susah tidak. Tapi di sisi lain gitu ada susahnya juga gitu. Karena semakin hari semakin kita masing-masing kadang-kadang suka mempertahankan egonya masing-masing gitu. Tapi kalau sepanjang ini justru yang susah menahan ego itu justru saya sendiri. Nah, itu bagaimana memimpin sebagai ketua kalau egonya nggak mau kalah ketuanya nih? Nggak, tapi kan kita kembali ke aturan gitu saja. Ya, saling pengertian ya nih ya. Nah, kalau untuk mengertinya sebenarnya kita saling mengerti. Iya, kalau kadang-kadang kan tidak melulu saya yang dimengerti gitu. Iya. Tapi kan someday gitu. Someday kan juga ada mesti saya juga yang mesti mengerti gitu. Iya, betul. Dua yang lainnya. Nah, tapi untuk mengelola itu akhirnya ketika kita nanti berhenti pada masing, kita kembali kepada aturan saja, pada pleno saja. Nah, yang jadi persoalan itu selalu tidak pernah keluar dari tidak pernah keluar dari yang persoalan pekerjaan. Kalau persoalan pribadi, justru saya tidak akan ambil pusing kalau memang dikaitkan pekerjaan dengan persoalan pribadi. Nah, tapi kalau untuk persoalan pekerjaan, ya kita ujung-ujungnya kembali kepada pleno saja. Nah, pleno keputusan terbanyak itu yang dijalankan. Ya, profesional. Oke. Baik sahabat, ini pertanyaan terakhir mungkin kepada uni-uni yang luar biasa ini, yang insya Allah karirnya makin bagus ke depan. Apa tip and triknya memimpin sebuah lembaga yang cenderung banyak tidak disenangi oleh banyak kalangan. Nah, kira-kira seperti itu, karena Bawaslu itu kan seringkali menjadi lembaga yang kurang disenangi. Mulai dari Unitri mungkin. Silakan Nitri. Baik, terima kasih adikku yang cantik, baik Alhamdulillahirabbil alamin. Dan rajin menabung. Pintar juga, ya. Kalau trik sebenarnya yang pertama adalah keluar ya, yang perlu kita, kalau kami ya, kalau saya berpikir bahwa lembaga Bawaslu ini tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Artinya bahwa tugas kita membutuhkan orang lain, tugas pengawal kita membutuhkan orang lain. Maka mesti membangun hubungan baik dengan seluruh pihak. Hubungan baik ini bukan berarti kemudian kita mengalah aturan terhadap pengawasan-pengawasan yang kita lakukan. Hubungan baik tetap kita laksanakan, tetapi yang aturan tetap kita tegakkan. Itu prinsip yang pertama, yang untuk pihak yang keluar. Karena kita menyadari bahwa Bawaslu tanpa bantuan orang lain nggak akan bisa. Contoh yang real saja, ketika ada masyarakat yang membagikan uang misalnya, ada kemungkinan politik uang. Kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat luas, kita tidak akan mengetahui itu akan terjadi. Begitu juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan kepolisian, kejaksaan, seluruh lapisan. Nah, termasuk juga pihak pemerintah daerah. Seluruh bagian itu menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan. Contoh dengan siapa? Dengan pihak kabak pemerintahan, dengan Kabak Kesra, Kabak Umum, Kesbangpol, kemudian dengan BKPSDM, pelayanan satu pintu. Dengan para stakeholder lah ya. Seluruh hubungan baik dengan stakeholder gitu. Iya, termasuk camat, kemudian lurah itu juga menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Itu kalau untuk keluar. Kalau termasuk partai politik itu juga menjadi bagian. Yang kalau ke dalam adalah bahwa benar suami istri saja itu pasti ada hal-hal yang tidak sesuai. Apalagi ini banyak kepala yang tentu punya pandangan dan pikiran masing-masing.
Ya, kalau mungkin karena kami sudah banyak yang berumur ya, saya, kemudian Pak Budi, Pak Sek itu kan masih sudah berumur. Artinya sudah banyak pengalaman untuk hal-hal yang berorganisasi di baik itu di penyelenggara tenis ataupun di Halo Uni. kalau itu ya, itu menjadi bagian kita mesti banyak sabar menghadapi hal-hal yang mungkin menjadi pertentangan di antara kita di dalam. Bagaimana triknya kita menyelesaikan ya kita sendirilah yang tahu kan. Itu mungkin Adinda Lia yang cantik baik hati. Intinya komunikasi dan koordinasi ya. Dan pelibatan semua pihak, semua stakeholder. Kalau di Padang Panjang bagaimana Uni Santina? Kira-kira apa tip and trik selaku Ketua Bawaslu Padang Panjang dan sebelumnya juga pernah menjadi Kordif pengawasan. Nah ini kan kalau Uni Santina ini agak berat nih. Sekarang sebelah samping ketua juga masih Kordif pengawasan. Nah itu apa tip and triknya dalam menjalani semua itu? Kalau tips and trik itu kalau di saya dari awal saya tuh lebih menerapkan apa adanya aja, mengalir saja. Artinya seperti ini Bu Lia. Saya ingat pimpinan provinsi pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai kita, pun sebaliknya. Jadi ketika lembaga-lembaga lain mereka merasa dirugikan dengan pengawasan bahwa itu saya juga tidak bisa memaksakan untuk bagaimana mereka kembali menyukai saya atau lembaga saya, tidak bisa. Mengalir saja, toh ketika dalam perjalanan, ketika sudah selesai pilkada kah, pemilu kah, atau apalah namanya gitu, nanti mereka akan mengerti sendiri bahwa tindakan yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan hanya menjalankan aturan saja. Kalau kita berusaha dengan keras dalam tanda kutip untuk memperbaiki keadaan, menjalin hubungan, menjelaskan bahwa kami seperti ini loh, kami seperti ini loh. Saya rasa itu juga tidak efektif. Jadi di saya untuk di Padang Panjang itu sekali lagi saya terapkan mengalir saja. Ketika sudah terjalin komunikasi, setelah kegiatan terlaksana, selesai pemilihan, itu nanti komunikasi-komunikasi itu disampaikan bahwa yang kita lakukan tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menegakkan aturan yang memang sudah ditetapkan. Kemudian kalau untuk bagaimana misalnya, ya tetap komunikasi intinya gitu. Tetap sama halnya dengan bagaimana saya selaku perempuan ya, kemudian memimpin di Bawaslu Kota Padang Panjang, yang anggota maupun korseknya itu semuanya laki-laki. Memang saya akui sulit juga, sulit karena memang sekali lagi antar kita kan itu ada batas-batas budaya yang kadang-kadang saya tidak mengerti. Nah, namun di situ saya sekali lagi menyampaikan bahwa di sini yang saya lakukan hanya menjalankan tugas. Kemudian komunikasi itu sangat intens saya lakukan kepada teman-teman. Satu hal lagi yang trik yang saya lakukan adalah saya tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Bahkan waktu di awal-awal ketika saya ditunjuk jadi ketua, itu saya tidak mau langsung menempati ruangan ketua. Saya duduk di mana teman saya duduk. Saya pengen menyampaikan bahwa hari ini kita sejajar. Karena memang kita bertiga itu sejajar. Yang tinggi itu adalah rapat pleno. Sama halnya seperti yang Uni bilang tadi, jika mentok, jika ada hal-hal yang memang tidak bisa kita selesaikan, ya kita harus menyelesaikannya lewat pleno. Di pleno itu kita bebas menyampaikan argumen, bebas menyampaikan pendapat, dan nanti hasil pleno itu kita laksanakan. Kira-kira itu trik dari saya. Berarti kalau bisa disimpulkan kira-kira yang pertama komunikasi, kemudian paham dengan aturan dan patuh dengan itu, gitu ya Uni Santina. Iya. Kalau Uni Iin gimana? Apa tips and triknya kira-kira nih Iin bisa bertahan selama itu di penyelenggara pemilu? Kalau kata Nirini tadi suhunya gitu. Oke, sebenarnya kita sama-sama tahu bahwasanya kita di penyelenggara pemilu ini dites, ya bukan dipilih rakyat kan? Ya, artinya selain daripada betul-betul kita mengupgrade terus keilmuan tentang kepemiluan, kemudian yang paling penting di situ adalah kita betul-betul menimbulkan, kalau saya memakai kata pencitraan,
paling ini ya, menimbulkan bahwasanya kita ini memang layak. Nah, menciptakan diri kita ini memang layak, itu dulu. Jadi Dan kadang-kadang hal ini udah jelas. kadang-kadang mengatakan inilah saya itu penting gitu ya nih, ini ya. Beberapa timingnya memang perlu, atau beberapa momen perlu tuh kita munculkan bahwasanya saya ini layak untuk menjadi penyelenggara. Nah, hal ini mungkin menjadi PR kita secara pribadi, bahwasanya mengatakan kita layak ini tentu banyak indikator. Ya. Indikatornya termasuk adalah keilmuan. Kemudian adalah komunikasi dengan stakeholder terkait. Karena bagaimanapun kemampuan kita ini tanpa ada realita yang jelas, teori ini tidak juga bisa berkembang kita laksanakan. Karena kita adalah pengawas. Nah, pengawas ini adalah menciptakan sebuah keadilan di pemilu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam konteks orang mencari keadilan. Tentu itu juga menjadi paku bagi kita untuk mempertahankan diri di penyelenggara ini. Karena kita yakin ya penyelenggara ini adalah rebutan. Rebutan bagi yang ikut serta, rebutan juga oleh penguasa. Jadi siapkan diri kita untuk diperebutkan. Dalam tetap konteksnya adalah secara aturan dan secara layak tadi. Nah, mungkin kalau bagi diri saya pribadi, saya tetap menjadikan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh orang yang memilih saya, dalam hal ini adalah baik itu tim sel kah, pimpinan kita kah yang menunjuk kita sebagai penyelenggara, itu saya jaga dengan amanah yang bertanggung jawab. Seperti itu kira-kira, Lia. Oke. Banyak sekali ya sahabat, kira-kira ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari perbincangan hari ini. Kalau dari Nirini bagaimana tips and triknya untuk bisa bertahan dan juga memimpin lembaga di daerah yang bisa dikatakan tidak daerah aman lah Pasaman itu. Bagaimana Nirini? Oke, adik Lia yang cantik, baik hati, tidak sombong. Kanyang dengan pujian. Saya mau sedikit bercerita dulu di awal bahwa ketika saya menjadi pengawas pemilu. Ketika menjadi pengawas pemilu, karena background saya itu punya pengalaman kepemiluan itu hanya sebagai pemantau pemilu, itu pun hanya menjalankan tugas 1 hari saja. Dan mungkin boleh dikatakan tidak banyak sekali yang saya ketahui tentang kepemiluan. Terus yang kedua, pengalaman kepemiluannya ya mencoblos. Cuman itu saja. Nah, menjadi lantik dan sudah mulai bekerja itu kita waktu itu kan tahun 2013 itu langsung pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik. Nah, itu kan lumayan juga kerjanya. Nah, waktu itu sempat saya menangis. Saya menangis karena saya tidak tahu apa yang mesti saya kerjakan. Beban ya? Wah, gimana ini, saya stres ya. Sungguh beban berat sekali. Saya stres. Nah, justru alhamdulillah ketika itu ada banyak senior-senior seperti Niin, ada Ibu Z waktu itu. Waktu itu ini divisi apa nih? Divisi pengawasan. Di pengawasan waktu itu. Iya, waktu 2014. Saya divisi pengawasan. Ada divisi pengawasan dan divisinya paling berat dan saya paling banyak. Aduh, setelah ini saya mau ngapain? Saya diajak KPU untuk mengawasi, ini saya mau ngapain di sana ya? Artinya mensiasatinya gitu dengan cara banyak bertanya ke senior-senior, ke suhu-suhu yang sudah punya pengalaman di pengawasan ataupun ke penyelenggara teknis itu sendiri gitu, seperti ke KPU. Terus menjalani proses yang itu dengan samping banyak bertanya, banyak membaca aturan, tentu setiap kepemiluan itu aturan selalu berubah.
Dan yang paling saya jaga itu adalah sebenarnya bukan aturannya, karena aturan itu kan bisa kita baca, dan aturan pun tidak bisa kita jadikan patokan setiap dari tahun ke tahun, karena aturan itu selalu berubah. Nah, yang jadi patokan bagi saya itu justru pengalaman-pengalaman, strategi-strategi pengawasan yang dimiliki oleh senior-senior yang terdahulu seperti Niin itu dan kawan-kawannya. Nah, itu yang menjadi pembelajaran berarti bagi saya ketika saya baru mulai jadi pengawas itu. Seiring berjalan waktu, ada senior-senior yang mengingatkan dan begitu juga sharing informasi dan lain sebagainya. Kita 2014-2015 pemilu pilkada itu Pasaman yang paling banyak penanganan pelanggarannya. Paling banyak penanganan pelanggarannya, dan itu justru membuat itu menjadi peningkatan kapasitas diri bagi saya sendiri gitu. Makin banyak ketika kasus, proses makin banyak yang kita belajar lalui. ya. Ya, dengan banyak kasus tersebut, kita 2 pasangan calon, termasuk juga ketika itu pemilu juga banyak kasus. Nah, ini kita justru dianggap masing-masing pasangan calon atau masing-masing caleg kita memihak ke A, memihak ke B, yang A menilai kita memihak B, yang B menilai kita memihak A gitu. Nah, bagi saya menjelaskannya, saya tidak perlu menjelaskan detail bahwa saya atau kami Panwas ketika itu, bahkan sampai saat sekarang, kami berintegritas, kami tidak punya tendensi kepada pasangan calonnya. Saya tidak perlu itu. Saya tidak akan menjelaskan itu. Tetapi saya justru menunjukkannya kepada publik bahwa yang kami lakukan itu adalah sesuai dengan aturan. Nah, ketika tuduhan-tuduhan tersebut disampaikan kepada kami, contoh khusus sekarang ini adalah Bawaslu Pasaman lagi diterpa penilaian bahwa kita ini tidak profesional, kita tidak pernah sosialisasi dan lain-lain sebagainya. Ketika kita memproses penanganan pelanggaran kasus netralitas ASN, terbayang enggak oleh Lia bahwa di Pasaman ini wajah miring ketika kami memasuki kantor bupati itu, wajah miring kalau tahu ini adalah Bawaslu. Wah, kebayang nggak bahwa yang ini dia orang yang kita proses ASN, orang yang menjerumuskan. Pemda adalah stakeholder terdekat yang paling banyak berhubungan dengan kita. Ya, betul. Nah, yang ada di pikiran mereka itu, kita itu tidak menjalankan proses sebagaimana mestinya. Ketika menurut mereka, ketika mereka diklarifikasi bahwa yang kata mereka itu mereka tidak sengaja dan lain sebagainya, dan kenapa Bawaslu masih memberikan sanksi? Nah, itu butuh sebenarnya ketika kalau mereka langsung mengatakan ke kita kan bisa menjawab dengan standar, kita bisa menjawab dengan SOP yang ada, kita bisa jawab dengan mulai proses penanganan pelanggaran atau mulai berasalnya informasi awal tersebut sampai ke keluarnya sanksi. Kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Padahal pemberi sanksinya bukan Bawaslu, tapi Komisi ASN gitu. Nah, itu dia. Bawaslu hanya pengumpul bukti saja, pengumpul bukti, penemu. Kita kan hanya meneruskan. Iya, betul. Kita hanya meneruskan bukti-bukti yang ada. Itu yang tidak dipahami gitu ya, ini ya. Nah, betul. Nah, itu sebenarnya salah satu strategi yang memang kita lakukan itu juga, ya kita cuma bisa menyampaikannya lewat media sosial. Media sosial bahwa proses penanganan Bawaslu itu seperti apa, dan ini yang akhirnya. Dan kalau untuk saya mesti berkuar-kuar bahwa Bawaslu Pasaman itu melakukan sesuai dengan itu, tidak. Selama ini tidak seperti itu. Cuman kita hanya menjalankan sesuai dengan SOP saja, dan kalau seandainya mereka bertanya langsung dan menemui Bawaslu Pasaman, kita jawab dengan standar.
dengan SOP yang ada, ya sudah. Dan bahkan hari ini ya Lia, hari ini untuk sanksi yang diberikan Komisi SN itu justru hari ini mereka mau mengkaji ulang katanya. Nah, kita kan cuma bisa senyum, karena kita mengerti, kita kan cuma bisa senyum saja gitu. Itu Agam Mengkaji juga ulang. pernah mengalami nih Rini, bahwa ketika sanksi Komisi ASN turun dan mereka justru menyampaikan komplain ke Komisi ASN. Akibatnya Komisi ASN turun langsung. Tapi tidak apa-apa selama kita berada di koridor yang benar. Kerja-kerja baik. Baik, terima kasih uni-uni yang luar biasa. Uni Iin tadi sudah izin pamit duluan. Terima kasih sharing ilmunya. Uni Triati, Uni Rini, Uni Santina yang biasa kita panggil dengan Ayu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya, sharing ilmunya. Jangan bosan untuk diganggu. Mudah-mudahan sukses selalu dan karirnya makin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, kami pamit dan sampai ketemu di Carito Basamu Bawaslu Kabupaten Agam berikutnya. Pamit.